حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah Zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di masjid yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah niat yang mulia, yaitu jamaah dan majelis ilmu. Kemuliaan majelis ini mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi manusia mulia fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Jika puasa Ramadan dimaknai tidak hanya pada sisi ritualnya, tetapi juga pada pendalaman aspek spiritualnya, maka hampir pasti akan melahirkan generasi umat yang unggul, yang luar biasa. Bukan atau tidak seperti generasi yang sekarang, yang tertinggal, yang marginal, yang terbelakang. Terbelakang, tertinggal, marginal baik dalam kehidupan ekonomi, politik, maupun peran-peran sosial yang lainnya. Pertanyaannya, di mana ada pesan spiritual di balik puasa itu? Al-Baqarah 186. Setelah kita membaca yang para ustadz sering sampaikan, Al-Baqarah 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah, lengkap dengan fikih ritual berpuasa. Ada ayat 186 yang jarang diungkap oleh para ustadz. Inilah pesan spiritual itu. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Artinya, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku ini hadir pun dekat. Oke, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia meminta berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi, ikuti perintahku dan beriman kepadaku. Nah, ikuti perintah sebuah kegiatan kehidupan spirit yang berdasar belief, berdasar iman, itulah spiritual. La'allahum yarsudun, agar panjenengan semuanya memperoleh kebenaran. Saya ulang, ya, sebuah giat kehidupan, semangat yang berdasar pada belief, kepada iman, falyastajibu li wal yu'minu bi, itu kekuatan spiritual. Per definisi sering saya menyampaikan di mimbar ini, apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika panjenengan di masjid atau di musola, iktikaf. Tidak hanya ketika panjenengan umroh atau puasa, di mana Allah terasa dekat begitu. Tetapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Bahasa yang lain, Allah as hidden stakeholder. Ketika orang-orang yang menganut semacam ini, sering saya sampaikan, merasakan kehadiran Allah, implikasinya akan menjadi pribadi-pribadi yang pede, tangguh, tatak, tegar menghadapi tantangan dimanapun, termasuk tantangan ketidakpastian global ini. PD-nya bukan karena sombong, tapi PD-nya karena punya dekengan Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna.
Hari ini punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karu-karuan, betul? Mobil ditempeli stiker, dekengane pusat, betul ya? Mobil yang lain tempel, dekengane orang dalam. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam tauhid, dalam akidah kita. Orang-orang yang demikian ini pasti jiwanya tatak berani karena punya Allah. Masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, asmaul husna jauh lebih besar ketimbang masalah-masalah kehidupan kita. Nah, orang-orang yang level spiritualnya di tahapan ini dijanjikan oleh Allah, mayyattaqillah yaj'al lahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang diberikan jalan keluar dari seluruh kesulitannya dan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Harusnya unggul, berpotensi dan kaya. Kira-kira begitu. Nah, panggilan ini tidak hanya dalam Al-Quran. Secara masif Allah memanggil agar umat ini unggul. Dalam adzan hayya 'alal falah. Lagi-lagi adzan ini mengalami downgrade pemaknaan. Ketika ditanya adzan itu apa, pasti jawabannya panggilan sholat. Betul? Tidak salah tapi tidak lengkap. Sebab setelah hayya 'alas sholah ada panggilan berikutnya hayya 'alal falah. Come to success. Jadilah generasi yang unggul, yang keren, ya, pemimpin pemenang kehidupan. Setelah melewati kompetisi yang fair dalam bidang ekonomi, politik atau dalam kehidupan yang lain, maka kompetisi yang fair, tidak dolim, tidak curang, tidak triki, itu akan melahirkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahasa Arabnya al-fazu an-najahu as-sa'adu al-falah. Jadi ini panggilan Allah untuk unggul menang dalam kehidupan. Nah, ternyata persoalan unggul ini bukan hanya untuk kompetisi dunia, misalnya sugih-sugihan, misalnya olimpiade, misalnya persoalan ekonomi, politik, bukan. Tetapi keunggulan ini bisa menjadi tiket kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya urusan kompetisi duniawi, tetapi sukses ukhrawi ternyata memerlukan keunggulan ini. Buktinya, sahabat yang dijanjikan Rasulullah masuk surga adalah sahabat-sahabat yang unggul, yang keren, champion di bidang yang spesifik. Jarang sahabat yang masuk surga itu sahabat-sahabat yang mediocre. Mediocre itu mediocrity, itu rata-rata, norok buntek, elu-elu, ya, gak unggul. Glundung semprong opo jari. Ya. Alon-alon waton kelakon. Ya, kelakon tapi waton. Terlaksana asal jadi, asal jalan dan tidak profesional. Ini gak ada. Sahabat-sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga, sahabat yang tidak hanya ritualnya genep lengkap, tetapi unggul secara profesional dalam kehidupan. Sebutlah misalnya sahabat yang dalam ekonomi unggul, kaya raya, tapi dermawan. Masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Abdurrahman bin Auf. Siapa dia? Utsman bin Affan. Dan lain-lain. Ada sahabat yang kedua, pinter. Kalau sekarang mungkin dosen, peneliti, profesor, tapi nggak bisa golek duit. Sering sepulang dari pasar hanya membawa sepotong roti. Diminta pengemis, istrinya diajak puasa sunnah secara mendadak. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Panjenengan, kalimat-kalimat Ali itu banyak yang saya kutip sampai sekarang. Ya. Luar biasa, ya. Misalnya undur maqala wala tangdur mangqala, itu Ali, ya. Laisal aid man labisal jadid, innamal aid man ta'atuhu tazid. Puitis dan nilainya dalam sekali. Sampai Rasulullah mengatakan Rasul itu kotanya ilmu, Ali pintunya.
Sampai ada lagu yang memuji Ali kan, ana madinatul ilim wa aliyun babuha. Masih ingat? Saya kotanya ilmu, Ali pintunya. Suara siapa itu? Adalah suara saya gitu loh. Kok ragu-ragu gitu. Nah, Ali masuk surga meskipun tidak pinter golek duit dengan ilmunya. Ada sahabat yang mantan preman tapi taubat menjadi pejabat. Tetap membela keadilan, menegakkan keadilan dan concern membela kemiskinan atau masyarakat berpenghasilan rendah. Siapa dia? Umar bin Khattab masuk surga dengan jabatannya. Kok contohnya yang top-top gitu ya? Ada yang berikutnya. Sahabat ini gak pinter, gak kaya, gak berkuasa, gak ganteng, wireng pisan, ya toh? Tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ada yang tidak berperan apa-apa, tetapi karena ibunya sakit-sakitan, pengen ketemu Rasulullah nggak sempat, sehingga ketika haji harus gendong ibunya sepanjang jalan, masuk surga dengan takdimnya kepada ibunya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Dengan kata lain, tidak ada penghalang bagi siapapun, termasuk panjenengan, untuk unggul dan masuk surganya Allah, asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Banyak tiket menuju surga, tinggal panjenengan berani membayar harganya apa tidak. Apa tiketnya? Monggo. Apakah Anda pengen mulia masuk surga seperti Utsman, kaya, dermawan? Apakah Anda pengen mulia masuk surga seperti Ali, pintar, bermanfaat? Apakah Anda masuk surga berkuasa, mulia seperti Umar, pejabat, bermanfaat, ya, mulia masuk surga? Ataukah Anda bukan siapa-siapa, tetapi takdim karena cintanya kepada Rasulullah menjadi marbot masjid dengan ketulusan seperti Bilal bin Rabah? Siapapun Anda, monggo. Pilihlah tiket untuk kembali ke surganya Allah dan bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Apa-apa saja. Nggak perlu selalu hebat. Kata orang, gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba hebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup tak mesti serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia yang memberi maaf kepada sesama manusia. Nah, saya kira Ramadan ini saatnya yuk agar tidak berlalu begitu saja. Saat seluruh amal dilipat gandakan pahalanya. Saat seluruh setan dibelenggu dan neraka ditutup, yuk kita lakukan resolusi. Resolusi memilih tiket. Apa yang kita hendak banggakan di hadapan Allah, lalu kita bersungguh-sungguh membangun tiket, membayar tiket itu mulai sekarang ini. Ayatnya Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Perintah untuk memilih tiket jalan pulang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi ya, spiritual kehidupan. Yang kedua, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu, pilihlah olehmu tiket jalan pulang. Pulang kemana? Pulang kemana? Pulangnya pasti mati, tapi akhir surga atau neraka. Jangan salah alamat. Pulang kita harusnya ke surga. Kita manusia surga, bukan ke neraka. Oke? Pulang ke surga. Yang kedua, pilihlah apa? Kembali apa saja. Apakah pengen seperti Ali, pengen seperti Umar, pengen seperti Utsman, pengen seperti Bilal, pengen seperti Abu Bakar, asal jangan seperti Abu Jahal. Kira-kira kan begitu ya. Gak ono tiketnya itu. Nah, baru yang ketiga, wajahidu fisabilih, bersungguh-sungguhlah
di jalan itu la'allakum tuflihun, agar panjenengan menang dalam kehidupan, agar panjenengan menjadi pribadi yang unggul, pemimpin yang matang, memenangkan kehidupan dalam arti husnul khotimah. Sekali lagi, Ramadan ini agar tidak berlalu begitu saja, yuk kita pilih semacam resolusi jalan pulang. Umur sudah enggak seberapa lama, yuk kita lakukan intensifikasi umur. Sisa umur yang mungkin tinggal 5 tahun, tinggal 10 tahun, kita resolusikan untuk memperbanyak pundi-pundi amal takwa kita, sekalian nempuhi belang bonteng ketika waktu muda kita sering sholat pun tidak genap itu. Nah, agar sekali lagi puasa kita bermakna, berguna. Terakhir, ingat pesan yang selalu saya sampaikan, kata orang-orang Jawa, orang tua kita, le nak ojo mung eling, golek butuhe urip nganti lali opo sangune mati. Ojo mung eling, golek butuhe urip nganti lali opo gunane urip, yaitu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang taman untuk tandur menuai akhirat. Jangan berharap panen ketika kita tidak pernah menanam tandur kebaikan di dunia ini dengan karya-karya unggul dan bermanfaat. Baik, saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.